Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dwi Septianti di Apa Kabar Kaimana Malam, edisi Senin 18 April 2022. Pada malam hari ini kita akan mengulas informasi lebih dalam lagi mengenai The Hidden Paradise of Kaimana, Exploring Marsi. Dan pemirsa, inilah Apa Kabar Kaimana Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kampung Marsi telah menunjukkan pesonanya sebagai salah satu destinasi wisata yang patut diperhitungkan selain dari Teluk Triton yang berada di Kabupaten Kaimana. Dan semakin hari Kampung Marsi telah bertransportasi menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara. Dan tentu saja hal itu tidak lepas dari peran serta komunitas-komunitas lokal yang membantu Kampung Marsi beserta warga yang berada di Kampung Marsi tersebut untuk lebih mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di kampung tersebut. Tetapi sebelum kita melakukan perbincangan lebih dalam lagi dengan narasumber kita, kami akan menghadirkan liputan mengenai Kampung Marsi berikut ini untuk Anda. Arau Amoris, saya Kepala Kampung Marsi, Roni Jaisona. Kampung Marsi terletak kurang lebih 30 menit menggunakan angkot ke utara kota Kaimana. Menyusuri 6 km jalan beraspal dan sebagian lagi jalan hamparan batu kapur. Masyarakat Kampung Marsi adalah mayoritas suku Mairasi, salah satu suku yang berada di Kabupaten Kaimana. Marsi dicanangkan sebagai kampung wisata melalui surat keputusan Bupati Kaimana nomor 432/82/Romawi 7 tahun 2021. Dengan potensi unggulannya adalah pengamatan burung, snorkeling, dan diving, budaya, sejarah, kayaking, dan juga wisata edukasi. Mari berwisata ke Kampung Marsi, karena Kampung Marsi menyajikan secara paripurna. Kampung Marsi adalah etalase pariwisata Kabupaten Kaimana. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Senin 18 April 2022. Telah hadir di studio kami anak-anak muda, saya bilangnya anak muda ya, karena dipanggilnya Bung ya, dari komunitas-komunitas lokal yang membantu masyarakat Kampung Marsi dalam melakukan pembimbingan serta eksplorasi sumber daya alam yang berada di kampung tersebut. Telah hadir di studio kami dari Ketua Sinara, Sinergi Rakyat untuk Alam Kaimana, yaitu Bung Muammar Gusti. Bung Gusti ya dipanggilnya ya? Amar. Oh, Bung Amar, oke. Bung Amar, selamat malam Bung Amar. Selamat malam. Ya. Kemudian dari Ketua Pokdarwis Marsi, kelompok sadar wisata, yakni Bung Philip Nanggewal. Bung Philip orang asli Marsi ya? Wah, luar biasa ini pemirsa, ini narasumber yang andalan semua ini.
Oke, baik, Bung Philip. Tidak kenal maka tak sayang ya, saya bilang ya Bung Amar ya. Karena kan saya tahunya itu dari jejaring sosial media nih, bahwa Marsi ini telah bertransportasi menjadi salah satu destinasi wisata yang patut diperhitungkan selain daripada Teluk Triton. Orang-orang di luar kan taunya cuma Triton, tapi inilah dia Kampung Marsi ini. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada peran serta komunitas lokal ya, seperti Sinara dan Pok Darwis Marsi tadi. Tapi sepertinya di sini kita harus lebih menginformasikan kepada masyarakat. Sinara dan Pok Darwis itu seperti apa? Kapan berdirinya? Kemudian sejauh ini peran sertanya dalam mengeksplor Marsi ini seperti bagaimana? Saya akan memulai dari Bung Amar dulu. Bung Amar, dari Sinara nih, Sinara kapan berdiri, Bung Amar, kemudian tujuan didirikannya itu sendiri buat apa? Baik, Sinara ini berdirinya kurang lebih sudah 1 tahun di Kaimana. Kami tepat di bulan Ramadan juga tahun lalu kami berdiri, dan memasuki bulan Ramadan tahun ini kami genap berumur 1 tahun. Kemudian dalam proses berjalannya waktu, beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, Sinara ini juga lebih konsen dan lebih fokus pada isu-isu bagaimana tentang pelestarian alam, pemanfaatan sumber daya alam, sehingga ini menjadi konsentrasi yang memang selama 1 tahun ini kami mencoba untuk menjadikan ini menjadi prioritas di komunitas kami di Sinara Kaimana. Begitu, kira-kiranya seperti itu. Oke. Kalau bisa dijelaskan kepada pemirsa yang sedang menonton ini, Sinara ini mungkin ada kantor resminya atau seperti apa? Kami Sinara ini sebenarnya berkumpul dari beberapa teman-teman muda yang peduli terhadap lingkungan, yang bertekad juga. Kami berproses kurang lebih 1 tahun ini dengan sumber daya dan kekuatan kami sendiri, sehingga baik kantor maupun sekretariat kami sampai sekarang belum ada secara permanen. Tapi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kami mencoba untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang itu merupakan rumah-rumah dari anggota Sinara itu sendiri. Jadi belum ada kantornya ya? Sama sekali belum ada hingga saat ini. Ya, kalau dari Bung Philip sendiri, Ketua Pok Darwis, Kelompok Sadar Wisata Marsi, kapan didirikannya nih, Bung Philip? Ya, baik. Untuk Pok Darwis Marsinya sendiri terbentuknya tahun 2019. 2019. Bulan Agustus. Oke, sekarang nih, Bung Amar ya, saya pertanyaannya begini nih. Motivasi untuk mendirikan komunitas ini sendiri itu apa? Kok tiba-tiba kita ini mau bentuk komunitas namanya Sinara nih, itu atas dasar apa begitu? Oke. Jadi motivasi terbentuknya Sinara ini, kalau boleh saya cerita di awal bahwa komunitas Sinara ini berdiri dari hasil koja-koja juga. Kalau orang Kaimana bilangnya koja-koja. Kami sering ngopi bareng. Kemudian ngopi ini kita lebih banyak berdiskusi tentang potensi-potensi alam dan kemudian perlindungan alam, sehingga tercetuslah satu ide dari beberapa kawan-kawan untuk ayo kita bikin satu gerakan. Nah, gerakan ini yang kemudian kami namakan sebagai Sinara, yaitu sinergi alam, sinergi rakyat untuk alam Kaimana. Yang juga Sinara ini kami kenal sebagai salah satu kearifan lokal yang ada di Kaimana, yang harapannya ini menjadi salah satu trigger untuk bagaimana men-trigger teman-teman muda lain dengan komunitas yang berkonsentrasi dengan isu-isu lain untuk ayo bergerak bersama. Jangan kita diam, kita duduk bersama, kita bergerak bersama untuk satu pergerakan di Kaimana yang sifatnya mendukung kemajuan Kaimana itu sendiri. Baik. Kalau dari Bung Philip sendiri, Pok Darwis ini
motivasinya terbentuk karena ada Sinara, atau memang wah ini saya dan teman-teman nih warga Marsi nih harus melakukan suatu prioritas terhadap kampung saya sendiri, atau seperti apa motivasinya bisa tercetusnya berdiri Pok Darwis ini, Bung Philip? Oh ya, baik. Terbentuknya Pok Darwis ini karena kita lihat dari kayak potensi alamnya kita dan sumber daya kampungnya kita sendiri, makanya terpikirlah untuk bentuk itu Pok Darwisnya itu kita buat untuk kedepannya bisa lebih membantu mensejahterakan masyarakat, mempekerjakan masyarakat kampungnya sendiri, lapangan kerja dan sebagainya gitu loh, kira-kira. Ya, pemirsa, kami ingatkan kembali bahwa kolom komentar di live streaming kami telah terbuka. Anda bisa berkomentar, kritik, saran, ataupun pertanyaan kepada narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan, dan apabila Anda ingin menelpon kami secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Bung Amar, lagi sejauh ini nih, apa cuman Marsi aja yang diurusin Sinara nih? Karena saya lihat di Facebook, di akun Facebooknya Sinara sendiri, kayaknya lebih prioritasnya itu hanya di Marsi saja. Padahal kan kita tahu spot-spot wisata yang ada di Kaimana itu banyak. Gimana itu, Bung Amar? Baik, Marsi hari ini menjadi konsentrasi kami karena seperti yang di awal saya katakan tadi bahwa komunitas Sinara ini tidak mempunyai finansial yang cukup untuk menjangkau tempat-tempat wisata lain, sehingga Marsi ini, dan menurut kami di teman-teman Sinara bahwa Marsi ini menjadi etalase terdepan dalam wisata di Kabupaten Kaimana. Akses yang dekat, mudah dijangkau, sehingga ini menjadi kenapa Marsi menjadi saat ini kita menjadikan konsentrasi kami di Sinara, karena salah satu faktornya adalah itu, yang dekat, yang gampang untuk kami capai, sehingga kita berproses hari ini di Marsi. Kalaupun ini mudah-mudahan Tuhan merestui berjalan sampai dengan akhir, tercapai dengan tujuan daripada masyarakat itu sendiri, bagaimana mengelola potensi wisatanya. Setelah itu baru kami akan berpikir untuk bagaimana membantu saudara-saudara lain di beberapa kawasan wisata yang ada di Kabupaten Kaimana. Tapi untuk awal ini kami Marsi menjadi prioritas kami. Begitu. Iya, saya akan membacakan ada komentar dari warga Kaimana. Ini baru komentar aja nih, Bung. Ya, untuk salut kepada teman-teman Sinara, hari ini apa saja yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah? Wah, ini dengan pertanyaan juga nih. Aduh, kita langsung masuk ke pertanyaan. Hari ini apa saja yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah guna mendukung kreativitas generasi muda ini? Apalagi kita tahu bahwa begitu aktif Sinara tentang pentingnya lingkungan kita. Jadi intinya warga Kaimana nih nanya peran pemerintah ketika tahu bahwa Sinara dan Pok Darwis ini ada untuk mengurus alam Kaimana ini. Apakah ada masukan atau mungkin bantuan begitu dari pemerintah sendiri? Bagaimana, Bung Amar? Baik, untuk bantuan sendiri kepada kami dari pihak pemerintah hingga saat ini kami belum mendapatkan itu. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita kejar-kejar, karena teman-teman di Sinara Kaimana ini sudah berkomitmen bahwa uang itu bukan menjadi alat untuk kami. Baik. Tapi uang itu menjadi sesuatu untuk mencapai tujuan, karena uang bukan tujuan buat kami. Sehingga apa yang hari ini kita laksanakan, kemudian itu belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Namun selama kita berproses ini, lebih banyak kita dibantu oleh distrik Kaimana, bukan dalam bentuk finansial tapi dalam bentuk support untuk bagaimana kita menjangkau Marsi, bagaimana kita mendekati masyarakat Kabupaten Kaimana. Begitu. Tapi secara finansial memang hingga saat ini kami belum, dan kami juga belum sempat untuk bertemu langsung dengan pihak pemerintah daerah, baik dinas pariwisata maupun
pihak-pihak terkait untuk melaporkan proses yang sedang kita jalankan di Kampung Marsi. Jadi pure inisiatif sendiri ya? Pure inisiatif sendiri yang kalaupun itu timbul pembiayaan itu murni keluar dari saku pribadi teman-teman yang ada di dalam Sinara. Kita patungan-patungan untuk melakukan proses ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dengan perbincangan yang seru mengenai Exploring Marsi, The Hidden Paradise of Kaimana. Tetaplah pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam. Kami melakukan perbincangan dengan narasumber dari komunitas-komunitas lokal yang berada di Kaimana dengan tagline Marsi Etalase Pariwisata Kaimana. Bung Amar, ke ini dulu, Bung Philip dulu. Bung Philip, potensi apa saja yang ada di Kampung Marsi? Ya baik, kami di Kampung Marsi punya potensi yang sangat banyak sebenarnya. Ada kita punya spot untuk pemantauan burung cendrawasih, terus apalagi tempat buat snorkeling, spot snorkeling juga ada, diving juga ada, dan goa tengkorak, mangrove, sama gua kelelawar juga, dan mungkin masih banyak lagi yang perlu kita telusuri lagi untuk lebih ini lagi. Iya, saya akan membacakan, barusan ini ada komentar masuk dari warga Kaimana. Untuk teman-teman dari Kampung Marsi, ayo semangat, sumber daya kalian punya dan harus menjadi generasi muda yang mampu untuk maju dan menjadikan Marsi sebagai pintu gerbang wisata Teluk Triton. Terima kasih banyak warga Kaimana yang sudah berkomentar. Bung Amar, prosesnya sendiri bagaimana ini Bung Amar? Proses Sinara menemani Marsi, kemudian proses Sinara selama 1 tahun ini itu seperti apa? Baik, kami berproses di Marsi ini sudah 1 tahun ini. Diawali dengan bincang-bincang kami dengan beberapa teman-teman, dan akhirnya kita putuskan untuk Marsi menjadi salah satu target kami. Nah, untuk itu kami membuka komunikasi dengan pihak pemerintah kampung, untuk berkomunikasi intens dengan pemerintah kampung. Selanjutnya kami duduk bersama masyarakat, mengumpulkan semua masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat bersedia. Malam itu kita bergadang sampai dengan pagi hari untuk bagaimana kita membuat satu kajian pengenalan potensi wisata di Kampung Marsi dengan metode kajian triple A, kalau orang lebih mengenalnya dengan potensi A3. Nah, kita mengkaji itu bersama-sama dengan masyarakat untuk bagaimana mengetahui atraksi apa yang ada di Kampung Marsi, bagaimana aksesnya, bagaimana sarpasnya, semua potensi kita gali dari masyarakat segala macam informasi terkait dengan potensi wisata yang ada di Kampung Marsi, yang kemudian itu kita buat dalam satu dokumen kajian triple A. Setelah itu kami berkomunikasi lagi kembali dengan pemerintah kampung untuk melihat hasil kajian dan hasil duduk bersama pada malam itu bersama masyarakat. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemetaan beberapa titik-titik spot, mulai dari pemetaan titik pemantauan cendrawasih, titik snorkeling, titik diving, beberapa spot Kali Bubara, Goa Tengkorak, dan lain-lain. Yang selanjutnya hasil itu kami serahkan kembali kepada pemerintah kampung untuk bagaimana dikelola oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat kampung sendiri. Dalam hal ini adalah dikelola langsung oleh Pok Darwis, sehingga Sinara di sini hanya membantu untuk bagaimana masyarakat mengenali potensi wisatanya mereka sendiri yang selama ini mereka tahu, namun mungkin juga mereka kebingungan untuk bagaimana kita memulai gitu. Dan Sinara membantu untuk berproses, mendampingi teman-teman di Kampung Marsi, sehingga hari inilah Pok Darwis Kampung Marsi mulai bergerak dengan melakukan beberapa kegiatan yang saat ini sedang berjalan. Kira-kira proses panjangnya selama 1 tahunnya seperti itu. Baik, Bung Philip dan juga Bung Amar, ada pertanyaan lagi yang masuk di live streaming kami.
Pertanyaannya, sejauh mana sinergitas teman-teman di Sinara dengan pemerintah daerah Kaimana? Dan bagaimana respon pemerintah daerah kepada Sinara sejauh ini? Bagaimana itu, Bung Amar? Kalau bersama pemerintah daerah, kami berkomitmen untuk menjadi bagian daripada mitra masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana yang siap untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pergerakan-pergerakan sesuai dengan konsentrasi yang saat ini sedang Sinara laksanakan, yaitu bagaimana mensosialisasikan tentang perlindungan lingkungan, menjaga lingkungan baik, sampai dengan tahap bagaimana menggali potensi-potensi wisata di tiap-tiap tempat yang ada di Kaimana. Cuman untuk bersinergi dengan pemerintah, kami siap untuk bersinergi dengan pemerintah. Cuman belum ada ajakan gitu. Cuman memang Sinara saat ini belum sempat untuk menghadap ke pemerintah daerah, baik dinas pariwisata dan pihak-pihak terkait, untuk melaporkan apa yang saat ini Sinara sudah laksanakan. Jadi maksudnya Bung Amar ini menghadap bukannya diajak begitu ya, kan harusnya aware ya. Kalau diajak sampai saat ini memang belum. Ya harusnya bahasanya itu mengajak kami, karena Sinara dengan Pok Darwis sendiri sudah malang melintang kayaknya di jaring sosial media Facebook. Iya, kami masih membuka kolom komentar di live streaming kami. Apabila Anda ingin berkomentar, memberikan kritik, saran, masukan, ataupun ingin menelpon secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Selanjutnya, Bung Philip, kemarin itu sempat beberapa waktu lalu kami mengundang Kepala Kampung ya, Bapak Roni Jaisona, itu dalam hal keikutsertaan Marsi di ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022, dan pada saat itu juga penilaian atau final judgment-nya tanggal 30 Maret yang lalu, 31 Maret. Nah Pak, hasilnya nih, ini yang ditunggu-tunggu sama masyarakat nih, hasilnya gimana nih Bung Philip, hasil dari ADWI itu sendiri? Hasil dari ADWI-nya sendiri untuk sementara kami masih menunggu, dan kami masih menunggu untuk ADWI-nya. Tapi untuk perkembangan pariwisatanya di kampung sekarang kita sudah mulai berjalan. Oke. Dan kebetulan kemarin juga kita udah buka untuk harga apa untuk promonya. Iya. Udah sempat kita udah jalanin tamu, udah ada. Oh, itu belum ada hasil ya? Iya. Belum ada hasil. Ini yang ditunggu-tunggu warga Kaimana. Nanti kalau ada hasilnya tolong diinformasikan di jejaring sosial media. Pemirsa, ya, kolom komentar masih terbuka untuk Anda. Apabila Anda ingin bertanya, kritik, saran atau masukan, dan juga menelpon secara langsung, nomor telepon tertera di layar monitor Anda. Ya, tadi saya dengar itu ada potensinya, yakni spot burung cendrawasih, ya kan? Mirisnya, ini yang lagi viral, ini yang lagi viral. Kemarin di akunnya Sinara juga sempat mengcapture nih, ada yang melakukan jual beli cendrawasih hidup, bahkan harganya juga sudah ditaruh di situ seharga sekian. Nah, ini gimana nih? Kita kayaknya kalau mau tunggu BKSDA itu agak lama ya, kecuali kita melakukan pelaporan atau seperti bagaimana. Kalau menurut Bung Amar sendiri gimana ini? Padahal kan cendrawasih itu kan dijaga ya, dilindungi, bahkan ada undang-undangnya. Malah ini diperjualbelikan oleh salah satu warga. Gimana itu Bung Amar? Baik, kalau terkait dengan cendrawasih, hari ini Sinara ketika melihat beberapa isu terkait dengan cendrawasih, dalam hal ini penggunaan mahkota cendrawasih yang sebenarnya harusnya tidak digunakan, kemudian sampai dengan terakhir kita melihat ada yang memposting untuk menjual burung cendrawasih hidup. Nah, kami sangat menyesali, dan kalaupun boleh kami sangat marah dengan hal tersebut. Namun kekuatan Sinara untuk melakukan proses-proses yang lebih dari itu terbatas dengan Sinara sendiri, sehingga hingga saat ini kami di Sinara konsentrasinya untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan dan undang-undang terkait dengan perlindungan satwa endemik ini di tanah Papua,
sehingga anak cucu besok juga masih bisa melihat cendrawasih, tidak hanya melihat dari tayangan YouTube atau apapun, tapi dapat melihat langsung di hutan Papua ini bahwa cendrawasih, ya kita punya cendrawasih masih ada. Terkait dengan penindakan dan lain-lain, kami serahkan penuh kepada pihak BKSDA misalnya. Tapi atau sudah terjalin komunikasi belum terkait dari postingan warga Kaimana? hingga saat ini kami belum melaporkan secara resmi kepada pihak-pihak terkait, namun kami sudah membuka diskusi dengan beberapa teman-teman di Sinara sendiri untuk langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan, karena ini bukan kali pertama di Kaimana. Oke. Untuk penjualan cendrawasih sendiri mungkin kami baru temukan pada yang kemarin itu, tapi penggunaan mahkota cendrawasih pada event-event tertentu ini sudah banyak kita temukan, dan kita lagi berdiskusi untuk metode apa yang akan kita lakukan untuk terkait dengan bagaimana mencegah penyalahgunaan burung cendrawasih ini. Oke. Kalau dari Bung Philip sendiri terkait dengan kejadian yang viral kemarin ini mengenai jual beli ini, cendrawasih hidup diperjualbelikan, itu seperti bagaimana Bung Philip? Ya kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya itu sudah tidak wajar sekali, karena cendrawasih ini kan gimana ya, sudah satu burung yang kita khususnya untuk suku Mairasi sendiri kan. Oke. Di Kaimana sini kita itu sudah disakralkan dari nenek moyangnya kita, jadi memang kalau untuk hal yang kayak begitu memang sudah tidak wajar sekali, itu sangat Dikecam ya, Iya. kecaman. Oke, baik, ada lagi komentar dari warga Kaimana, saya akan membacakannya. Hari ini kita kan tahu bahwa pemerintah daerah sedang fokus pada pariwisata Kaimana. Sampai kemarin ada salah satu duta besar negara luar yang datang ke Kaimana. Oleh sebab itu, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia guna dapat sejalan dengan tujuan pemerintah Kaimana saat ini. Oleh sebab itu, apa saja yang telah dilakukan oleh Pemda untuk kampung-kampung yang berhubungan langsung dengan kawasan Teluk Triton? Apakah sudah ada langkah pemerintah guna melakukan pendekatan emosional dengan masyarakat adat ataupun masyarakat lokal tentang pengembangan pariwisata? Juga sudah ada tahapan pembangunan lebih khusus pada pembangunan sumber daya manusia di kawasan tertentu? Ya, ini panjang banget nih. Saya juga bingung nih bacanya nih. Nggak apa-apa, ini aspirasi ya. Jadi kita harus baca, kemudian harus direspon Bung Amar sama Bung Philip. Ya, sejauh ini karena Sinara dengan Pok Darwis Mars ini hanya untuk saat ini ya prioritasnya hanya di Kampung Marsi ya, belum jauh. Ya kalau mengkaitkan dengan pertanyaan dari warga Kaimana ini sendiri nih, apakah pemerintah daerah sudah melakukan hubungan dengan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat setempat? Kemudian apakah ada pengembangan sumber daya manusianya di kawasan Marsi tersebut? Itu kalau menurut Bung Amar sendiri sejauh 1 tahun sudah menjadi mitranya si Kampung Marsi ini gimana Bung Amar? Baik, kalau di Kampung Marsi sendiri yang hingga saat ini kita lihat pihak pemerintah daerah bagaimana bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Ketua Pok Darwis. Oke. Nah, bagaimana prosesnya pemerintah daerah bersinergi dengan teman-teman di Kampung Marsi. Kami kalau secara keseluruhan di Kabupaten Kaimana apa yang dilakukan pemerintah daerah, kami juga belum bisa untuk berbicara banyak karena mungkin porsinya akan lebih banyak. Ketika kita bicara skopnya lebih luas, maka porsi yang tepat adalah teman-teman dari Dinas Pariwisata yang berproses selama beberapa tahun ini di beberapa lokasi kawasan wisata. Begitu. Kalau untuk di Marsi sendiri, biar nanti teman-teman Pok Darwis sendiri yang langsung bisa menceritakan bagaimana selama ini pemerintah melakukan proses di Marsi. Ya, Begitu kira-kira. Bagaimana Bung Philip terkait dengan pertanyaan dari warga Kaimana ini, sejauh ini nih pemerintah sudah melakukan pendekatan apa kepada masyarakat lokal dengan masyarakat adat, kemudian pembangunan sumber daya manusianya di Kampung Marsi itu sendiri bagaimana? Iya, untuk Kampung Marsi sendiri terlebih tahun
dinas terkait. Kalau di sini dinas pariwisatanya sudah ada. Sudah ada. Ya, sudah ada. Tapi gimana ya? Maksudnya kita dari Pok Darwisnya ini ingin biar lebih dan lebih lagi dari dinas pariwisatanya untuk bisa, ya ini harapan kami ke depannya. Sudah ada itu dalam bentuk apanya begitu loh? Pak Pendampingan Bung Philip. untuk pendampingan apa namanya, pendampingannya itu sudah ada. Sudah dilaksanakan? Ya, sudah dilaksanakan. Oke. Begitu, seperti itulah. Oke, untuk pembangunan sumber daya manusianya sendiri, apakah ada upaya dari pemerintah? Iya, untuk sumber daya manusianya kita dari dinasnya sudah melakukan apa ya? pelatihan kayak apa ya, ada beberapa pelatihan yang sudah dibuat oleh dinas pariwisatanya. Contohnya kayak apa, tahun 2019-nya itu sudah dibuat bantu untuk pelatihan scuba diving dan anyaman lokal, terus apalagi yang sudah dibuat sama mereka Itu semua anak-anak Marsi semua asli. Ya. Oke. Iya. Jadi sudah ada ya dari Iya, dinas sudah pariwisata. Iya pemirsa, jadi sudah ada itikat baik, kemudian sudah ada perhatian khusus dari dinas terkait mengenai sumber daya manusia yang ada di Kampung Marsi, dan juga pendekatan melalui lewat masyarakat adat ataupun masyarakat lokal di sana. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Senin 18 April 2022. Kita masih melakukan perbincangan mengenai Marsi Etalase Pariwisata Kaimana. Ya, Bung Amar sama Bung Philip, ini ada komentar lagi dari warga Kaimana. Komentar harus dibacakan untuk menunjukkan rasa sayang kita terhadap pemirsa yang nonton nih. Ya, mengenai mahkota cendrawasih, apa tindakan Sinara tentang mahkota cendrawasih yang dipakai oleh pejabat daerah dalam acara Jalan Santai beberapa waktu lalu? Bukankah itu suatu tindakan yang bertentangan dengan surat edaran Pak Menteri bahwa harusnya pejabat daerah tersebut memberikan contoh larangan penggunaan mahkota cendrawasih, tapi ini malah sebaliknya? Mohon penjelasannya. Baik, sangat disayangkan memang sering terjadi di Kaimana di beberapa event besar. Itu kalau kita lihat banyak pejabat daerah kita yang Masih pakai menggunakan mahkota cendrawasih di kepala, sehingga hari ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan penyalahgunaan cendrawasih itu sendiri, saat ini kami masih berdiskusi intens dengan teman-teman Sinara, sehingga metode apa nanti yang akan kami lakukan jika di kemudian hari ada pejabat publik siapapun itu yang menggunakan mahkota cendrawasih. Namun untuk saat ini Sinara akan terus mensosialisasikan terkait dengan penyalahgunaan cendrawasih, baik dalam bentuk mahkota cendrawasih maupun diperjualbelikan. Sehingga pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik para pejabat daerah dan masyarakat secara keseluruhan, kita bijaklah dalam bagaimana menggunakan cendrawasih ini sebagai satu ikon di tanah Papua, begitu. Mari kita sama-sama lindungi cendrawasih ini dengan tidak menggunakan cendrawasih sebagai mahkota dan cenderamata ataupun dalam bentuk apapun itu. Sudah ada larangan juga ya waktu pelaksanaan PON di Papua ya? Pada pelaksanaan kita lihat sendiri bahwa bagaimana pergelaran PON yang awalnya cendrawasih akan dijadikan salah satu cenderamata untuk setiap peserta, yang akhirnya saat seluruh tanah Papua, bukan hanya tanah Papua tapi secara nasional itu dikecam. Dan ini bukan hanya konsentrasi kami di Kaimana, tapi sudah menjadi konsentrasi seluruh penggiat lingkungan yang ada di tanah Papua. Kira-kira begitu. Jadi
tetap akan melakukan sosialisasi ya. Di awal ini kami akan terus sosialisasi terkait dengan pemanfaatan cendrawasih secara baik. Oke, sosialisasinya juga pasti nanti akan ada sanksinya begitu ya maksudnya Pak Amar ya? Untuk sanksi dan lain-lain itu yang bisa menindak bukan kewenangan Sinara. Oke. Itu ada pihak-pihak terkait yang bisa bagaimana menjatuhkan sanksi kepada siapa yang nanti menyalahgunakan mahkota cendrawasih. Iya, baik. Kemudian ini saya mau tanya lagi, apakah ada komunitas lain yang bergerak untuk exploring Marsi ini, Bung Amar dengan Bung Philip, selain daripada Sinara dengan Pok Darwis Marsi itu sendiri? Saya dulu ya. Iya, silakan. Baik, kalau untuk berproses selama ini di Kampung Marsi, Sinara juga kemudian tidak bergerak sendiri. Sinara dan Pok Darwis Kampung Marsi tidak bergerak sendiri. Kami dibantu oleh beberapa komunitas lain yang sering terlibat pada saat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Kampung Marsi. Teman-teman dari Dive Community Kaimana sendiri berperan penting dalam bagaimana mengeksplor potensi bawah air di Kampung Marsi dengan meletakkan beberapa titik-titik dan memetakan beberapa titik-titik di Kampung Marsi itu sendiri. Jadi kami Sinara tidak bergerak sendiri, tapi kami bersinergi dengan beberapa komunitas lokal yang ada di Kaimana. Harapannya makin banyak komunitas lokal di Kaimana yang bisa bersinergi, maka Kaimana akan menjadi lebih maju. Tapi kalau kita masing-masing berdiri pada sudutnya kita masing-masing, ini agak susah untuk bagaimana kita bicara membangun Kaimana ke depan. Ya, baik. Kalau Bung Philip mengenai potensi bawah laut nih, Bung Philip, sejauh ini potensi bawah laut apa saja sih yang bisa dieksplor di sana nih untuk menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara? Ya baik. Kalau untuk Kampung Marsi sendiri, potensi bawah lautnya dia, kita sekarang baru memasang beberapa titik itu untuk berapa spesies juga di bawah laut itu, kayak makro, apalagi ikan bobegong atau bobegong yang modelnya kayak hiu karpet gitu ya. Terus apalagi ya, punya banyak deh, nggak bisa disebutin satu persatu. Wah, harus datang ya, harus datang supaya lihat. Bung Harus Amar mungkin datang. mau tambahkan potensi bawah laut apa saja sih yang bisa dieksplor di sana nih? Marsi punya pesona bawah laut yang luar biasa. Seperti tadi disampaikan oleh Bung Philip, kita punya spot hiu karpet, kalau lebih dikenal dengan hiu karpet. Ada beberapa titik yang kita bisa menjumpai Nemo, terus hard coral kita juga, hamparan hard coral kita di Marsi sangat potensial begitu. Sehingga harapannya kami masyarakat Kaimana ini tidak hanya sekedar datang untuk mandi di seputaran jembatan yang ada di Kampung Marsi, tapi bisa sama-sama dengan teman-teman dari Pok Darwis nanti untuk bagaimana melihat lebih jauh tentang potensi wisata yang bawah laut yang ada di Kampung Marsi. Tapi syaratnya harus bisa berenang ya kayaknya. Kalau nggak bisa berenang tenggelam. Oke, pemirsa, kami masih membuka kolom komentar. Apabila Anda ingin memberikan kritik, komentar, saran ataupun masukan, silahkan Anda bergabung di live streaming kami. Dan apabila Anda ingin menelpon kami secara langsung, Anda bisa menelpon melalui nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda. Ya, lagi nih mengenai respon masyarakatnya. Kita dari Bung Philip nih, selaku anak asli di sana. Respon masyarakat sendiri tahu bahwa Kampung Marsi ini mau dijadiin kampung wisata ini. Gimana itu Bung Philip responnya? Ya baik. Untuk Kampung Marsi sendiri, kita kebetulan beberapa kali kita adakan pertemuan dengan teman-teman Sinara, dan respon masyarakatnya sudah sangat antusias, sangat mendukung sekali untuk pariwisatanya harus berjalan.
Dan itu puji Tuhan, terima kasih lagi untuk masyarakatnya karena dukungannya mereka. Itu aja. Ya. Responnya Ya, bagus. responnya sangat bagus sekali. Oke, Bung Amar mungkin ada mau ditambahin mengenai respon masyarakat? Baik, kalau yang selama ini kami berproses di Kampung Marsi, alhamdulillah masyarakat sangat membuka diri untuk kami dari Sinara bagaimana berkomunikasi dan berproses sama-sama dengan masyarakat di Kampung Marsi. Satu harapan kami juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana yang berkunjung menikmati keindahan di Kampung Marsi, dalam lebih spesifik lagi di kolam sisir, untuk mari sama-sama kita Primadonanya ya? Ya, kita menjaga lingkungan di sekitar kolam sisir itu dengan tidak mengotori dengan sampah, dan tidak, kalaupun ada aktivitas pancing di situ, diharapkan juga untuk Bisa mancing juga di situ? bisa mancing, cuman yaitu yang tadi saya bilang, silakan bawa ikannya tapi sampahnya jangan ditinggalin di situ gitu. Jadi itu sih harapan kami untuk masyarakat Kaimana. Mari bantu saudara dorang yang ada di Kampung Marsi dengan tidak membuang sampah di seputaran itu, sehingga kolam sisir yang menjadi objek utama di Kampung Marsi juga terlihat bersih, sehingga para wisatawan yang datang tidak terganggu dengan banyaknya sampah yang ada di situ. Oke, selain daripada spot diving dan cendrawasih tadi, apakah masih ada objek lain yang menjadi daya tarik di Kampung Marsi ini? Jadi wisatawan tuh wah tidak harus mikir lagi, harus datang langsung. Gimana Bung Philip? Apa masih ada objek lain Bung Philip? Iya, Kita baik. explore lebih banyak nih supaya masyarakat lebih penasaran kan? Oke, Gimana baik. Bung Philip? Seperti yang tadi saya sebutkan, itu ada beberapa spot sih kita di Kampung Marsi itu, kayak ya burung cendrawasih tadi, terus air bubara juga, Air bubara. terus kita itu ada trekking mangrove juga, sama gua tengkorak, apalagi ya, gua kelelawar, Batu. sama batu anjing kasuari untuk cerita sejarahnya juga, dan apa ya, spot snorkeling diving yang tadi itu. Oke, Ya. iya. Baik, saya juga pernah melihat ya di akun jejaring sosial media Facebooknya Sinara sendiri bahwa di situ ada paket tour, ya kan? Paket tour nih, malahan 100.000 per orang ya, Bung ya, kalau nggak salah. Nah, sejauh ini apakah paket tour tersebut masih itu diskon apa harga normal? Promo. Oh, promo. Kalau iya promo sampai kapan? Mungkin masih ada masyarakat yang mau tapi ketinggalan. Wah, ini sudah posting tanggal sekian, sementara sekarang udah tanggal sekian. Coba bagaimana itu, Bung? Masih ada paket promo atau mungkin bisa diskon sedikit-sedikit? Nah, itu Pokdarwis langsung iya, ya. silakan. Oke, baik. Silakan. Untuk paket promo yang kemarin kita buatnya itu dari tanggal 9 ya, tanggal 9 sampai tanggal berapa kemarin ya? 18. Ya, tanggal 18. Itu kita cuman harganya itu untuk tanggal sekian-sekian aja. Tapi kedepannya nanti itu mungkin kita akan ada lagi, tapi dengan harga yang mungkin agak sedikit naik lah. Harga normal ya. Ya, Emang harga kalau harga normal. normalnya berapa nih? Kalau saya boleh kepo sedikit. Masih dikalkulasi. Masih Masih ya, diskusikan. ya diskusikan dulu. Terus responnya sendiri dari masyarakat setelah tahu bahwa ada paket tour itu gimana? Apa banyak yang datang atau bagaimana itu, Bung Philip? Banyak yang datang dan banyak juga teman-teman teman-teman lagi apa namanya, tamu yang dari luar juga itu ada sempat yang nanya juga untuk paketnya kita itu. Harus banyak ngadain promo ya Iya. supaya banyak yang datang. Sekarang ini lagi berburu promo nih. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dengan perbincangan mengenai Marsi Etalase Pariwisata Kaimana. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di perbincangan yang sangat menarik ini mengenai Marsi Etalase Pariwisata Kaimana. Ya, saya akan membacakan lagi nih. Di live streaming kita telah ada komentar dari salah satu warga Kaimana. Boleh Pak ya? Boleh Bung ya? Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Sinara saat ini tentunya sangat positif dan patut dicontohi anak-anak muda. Hanya saja sangat disayangkan kenapa pihak-pihak yang terkait itu tidak dihadirkan pada malam hari ini supaya argumentasinya
sedikit berisi. Saya kira kalau kita tidak berargumen ya, kita lebih ke exploring ya, ya kan? Kita tidak sedang gontok-gontokan berdebat mengenai A, B, C, tapi kita lebih mengedukasi bahwa ada nih the hidden paradise nih selain daripada Teluk Triton. Ya, pendapatnya sendiri, tanggapannya sendiri bagaimana Bung Amar? Pihak-pihak terkait kenapa tidak dihadirkan pada malam hari ini? Baik, kalau terkait dengan itu, pihak-pihak terkait ini yang kami kebetulan hadir juga di sini atas undangan yang disampaikan oleh penyelenggara acara, sehingga jika ada pihak-pihak terkait yang perlu untuk hadir juga bersama kami, komplainnya ke penyelenggara acara. Mudah-mudahan di segmen sesi-sesi berikutnya ya ke depannya kita bisa diundang bersama-sama oleh penyelenggara begitu. Mudah-mudahan masih ada waktu. Iya, baik. Selanjutnya kita akan bertanya sama Bung Philip. Bung Philip, saya dengar-dengar nih Bung Philip diving guide ya. Bung Philip ini dari Bali. Berapa tahun di Bali Bung Philip? Yes. Saya sendiri waktu tahun 2008 berangkat ke Bali sampai tahun 2018 kemarin baru balik ke sini menetap. Nah, bisa diceritain sama pemirsa pengalaman sebagai diving guide di sana gimana, Bung Philip? Iya, baik. Saya di sana itu kerjanya di water sport. Water sport itu kayak permainan air yang dulu pernah kita buka di kolam sisir, kayak banana boat apa segala itu. Dan di situ kebetulan saya bekerjanya sebagai dive guide di Bali sana, antar tamu menyelam di Bali sana. Seperti hebat itu. Ya. Suka dukanya nih jadi diving guide itu gimana, Bung Philip? Suka dukanya kita dive guide ini kerjanya kita kan ini namanya kita menyelam, bawa tamu, yang kita bawa ini kan manusia nyawa kan. Jadi itu dalam pekerjaan itu kita harus berhati-hati sebenarnya, itu yang utama, keselamatannya. Berarti Bung Philip juga di Kampung Marsi ngajarin anak-anak diving juga? Kalau untuk sementara sekarang ini kita divingnya belum, tapi kalau snorkeling sudah. Saya ya untuk anak-anak lokalan Kampung Marsi sendiri sudah snorkelingnya sudah saya ajarin. Seperti itulah. Iya pemirsa, di sini kita lihat ya bahwa Kaimana ini hidden, ada yang tersembunyi. Bahkan banyak orang-orang di luar sana yang sedikit skeptis. Ya, kenapa saya bilang skeptis? Karena begini, kebanyakan dari mereka berpikir bahwa we have the nature, kita punya sumber daya alam, but the human resources not. Tapi ini ada, dan bukti itu nyata bahwa ada anak Marsi sendiri yang jadi diving guide, kemudian memiliki pengalaman beberapa tahun di Bali. Jadi jangan takut, kita punya human resources dan juga nature. Ya, selanjutnya saya agak sedikit curious nih, pengen tahu nih Bung Amar, kendala-kendala pada saat berproses nih Sinara dengan Pok Darwis kemudian dengan komunitas lain untuk memajukan Marsi ini gimana? Kemudian apa namanya tuh dari alokasi dana. Tadi kan beberapa waktu lalu juga kita sempat menghadirkan Pak Roni ya. Pak Roni bilang kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri kita ini. Nah, saya ini ada big question juga nih Bung Amar. Alokasi dana. Tadi di awal Bung Amar bilang patungan. Nah, kendalanya itu mungkin patungan itu jumlahnya seperti bagaimana, kemudian mungkin ada rasa keberatan dari teman-teman yang lain, atau mungkin dari faktor lain deh yang menjadi kendala selama berproses. Baik, jadi teman-teman di Sinara sejak awal berdirinya Sinara ini berkomitmen bahwa uang itu bukan tujuan, tapi uang itu adalah alat untuk bagaimana kita mencapai tujuan. Sehingga dari proses panjang yang kita lakukan kurang lebih 1 tahun ini, setiap kegiatan yang kita lakukan sumber pendanaannya adalah dari saku teman-teman anggota Sinara. Yang setiap kegiatan kita buka donasi di dalam anggota sendiri untuk siapa sumbang apa, siapa tanggung apa, siapa kerja apa, sehingga Sinara ini menjadi milik kita bersama-sama dalam berproses begitu. Kalau dari mana sumber dananya, ya seperti itu. Kami melakukan atas dasar inisiatif sendiri,
dengan sumber dana dari saku teman-teman anggota Sinara itu sendiri. Ditambah dengan beberapa bantuan, misalnya perorangan-perorangan di luar yang juga mendukung kami dari sisi finansial. Tapi secara garis besarnya kami tidak berafiliasi untuk mendapatkan pendanaan dari manapun itu, begitu. Murni yang kita berproses di Marsi, seperti Pak Kepala Kampung mengatakan bahwa kita berdiri di kaki sendiri. Betul, kita berdiri di kaki sendiri. Dan anak muda Kaimana, harusnya semua komunitas yang ada di Kaimana ini bisa melakukan hal yang sama. Yang penting seperti apa yang tadi saya bilang, bahwa jangan melihat uang sebagai uang sebagai tujuan, tapi kita melihat uang sebagai alat untuk menuju tujuan yang kita capai bersama. Dan itu yang mungkin komitmen dan apa yang selama ini kami laksanakan di Sinara. Iya, kalau hambatannya nih selama berproses 1 tahun ini? Alhamdulillah, untuk hambatan-hambatan yang berarti kami tidak menemukan, begitu, karena timnya solid kayaknya ya. Teman-teman di Sinara alhamdulillah solid dan punya komitmen dan rasa yang sama. Kemudian ketika berproses di Kampung Marsi juga, puji Tuhan, syukur teman-teman, saudara, mama, semua yang ada di Kampung Marsi menerima kami dengan baik. Ya, untuk closing statement nih, udah 1 jam nih kita berbincang mengenai Marsi sebagai etalase pariwisata Kaimana. Kedepannya untuk Sinara dengan Pok Darwi sendiri, mungkin saya dari Bung Philip dulu, rencana ke depan, kemudian harapannya sendiri untuk pariwisata Kaimana khususnya di Kampung Marsi itu seperti apa, Bung Philip? Ya baik, kalau untuk kami Pok Darwi sendiri, harapan kedepannya itu kami ingin pariwisata Kaimana ini lebih berkembang lagi, dan bukan hanya Kampung Marsi saja, kalau bisa ada tempat-tempat lain lagi yang bisa untuk ikut seperti Kampung Marsi, seperti itu kayaknya. Dari Bung Amar, bagaimana Bung? Kalau dari kami Sinara, kami menghimbau kepada seluruh teman-teman muda yang ada di Kaimana, yang bergerak di setiap komunitas, untuk mari sama-sama, jangan lagi kita berdiri di sudut masing-masing. Mari kita bersinergi bersama-sama, mengembangkan setiap potensi yang ada di Kabupaten Kaimana. Jangan menunggu lagi untuk kita digerakkan, tapi mari kita bergerak sendiri, mulai dengan komunitas yang teman-teman bergabung, sehingga ketika banyak komunitas di Kaimana yang bergerak, makin bagus juga Kaimana untuk proses pembangunan mulai dari kepemudaan. Karena bagi kami pemuda ini yang akan bagaimana melangsungkan Kabupaten Kaimana ini ke depannya, begitu. Terima kasih banyak Bung Amar dan juga Bung Philip telah hadir di studio kami, kemudian memberikan suatu pencerahan nih mengenai Marsi etalase pariwisata Kaimana. Iya pemirsa, di sini dari percakapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada bukti bahwa Kaimana tidak hanya terkenal dengan sumber daya alam saja, tetapi ada sumber daya manusianya. Asalkan konsistensi dan juga tim yang solid yang bisa membangun Kaimana secara lebih maju. Dan di sini sudah kita buktikan mengenai kehadiran 2 orang narasumber kita yang sama-sama berjuang, tidak berdiri di satu sudut ataupun di lain sudut, tetapi a team. Ya, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam lebih kami menemani Anda di Apa Kabar Kaimana Malam edisi Senin 18 Maret 2022. Atas nama segenap kru redaksi Kabar Triton, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Selamat malam, salam sehat dan sampai jumpa.